saudara, Jemaat GBI River of Life, dimanapun kita berada. Dan saya juga menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah kami melalui kanal YouTube kami, GBI River of Life. Selamat bergabung. Biarlah kiranya kita diberkati oleh ibadah dan pertemuan-pertemuan kita. Saya yakin kita adalah orang-orang percaya yang selalu rindu dan selalu haus akan persekutuan dengan Kristus. Dan hari ini adalah hari yang sangat tepat bagi kita untuk datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan minggu ini kita akan disertai dengan ibadah perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junaidi Salim. Biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini kita semakin dikuatkan iman kita, diteguhkan iman percaya kita, dan kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, ajak orang-orang yang kita kasihi, ajak saudara-saudara terdekat kita untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan, membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, Jemaat GBI River of Life yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Yesusku penyelamatku. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semakin diurapi Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Dia mati bagiku, dia bangkit
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita di dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu Tuhan Yesus nyata dalam hidup kami. Mari saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, lawat kami lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kepada hambanya yang melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya tentu sepanjang minggu ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang sudah mengalami kebaikan Tuhan boleh katakan amin, haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan di awal bulan ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, dan tentunya saya percaya, saya doakan biarlah kita semua selain bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mendengar satu firman Tuhan, kemudian kita menyimpan di dalam hati, kemudian kita melakukannya, maka firman itu senantiasa menjadi rema dan berkat di dalam kehidupan saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, sebelum kita memasuki pada ibadah untuk mendengarkan, belajar satu kebenaran firman Tuhan, tentu saya rindu mengajak setiap saudara yang terkasih di dalam Kristus, yaitu seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, yaitu jemaat GBI River of Life secara khusus, dan maupun jemaat Kristus dimanapun saudara berada yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Mari kita boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada saat ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka penuh dengan roh Tuhan. Engkau bajak hati dan pikiran mereka sehingga boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa kiranya yang lemah Kau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan memberkati mereka, bahkan hingga berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan jawab setiap doa mereka, Kau tuntun, Kau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera sukacita tercurah atas seluruh jemaat GBI River of Life. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima berkat dan kebenaran firman Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, sekali lagi saya katakan, saya mengajak setiap saudara boleh yang mengikuti ibadah secara online, kita boleh interaktif di dalam memberikan komen dalam live chat, sehingga saudara bisa tuliskan kata amin jikalau saudara setuju dengan firman Tuhan. Karena ketika engkau aminkan, berarti firman Tuhan itu kita setuju dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema yang Tuhan taruh adalah mari kita boleh menembus batas pikiran yang ada kita, sehingga kita boleh mengambil pikiran Kristus, yaitu pikiran seorang pemenang, selalu menyertai pikiran setiap anak-anak Tuhan yang mau katakan amin. Tema pada pagi ini adalah milikilah pikiran seorang pemenang. Haleluya. Nah, di dalam berbicara tentang pikiran, tentu saudara harus tahu bahwa hidup kita ini seringkali dipengaruhi oleh pikiran-pikiran baik yang negatif maupun yang positif. Dan pikiran ini cukup memberikan andil di dalam setiap keputusan kita. Di dalam andil dalam memberikan setiap keputusan, tindakan, ataupun perbuatan yang saudara lakukan. Kalau kita senantiasa diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif, saya percaya tentu setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita cenderung akan hasilnya akan negatif pula. Demikian juga kalau kita selalu kita boleh menaruh pikiran Kristus ada di dalam kita bersama-sama dengan kita, atau kita selalu mengisi hal-hal yang positif di dalam pikiran kita, maka saya percaya
itu akan mempengaruhi dari apa yang kita putuskan, apa yang menjadi tindakan, dan apa yang menjadi langkah dan tuntunan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya mau katakan, janganlah pikiran kita itu dikontrol oleh hal-hal yang bersifat duniawi, oleh hal-hal yang bersifat yang akan melemahkan iman kita. Contohnya seperti apa? Biarlah pagi ini jangan pikiran kita dikontrol atau dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat ketakutan, atau hal-hal yang bersifat kekhawatiran, atau hal-hal yang bersifat lain sebagainya. Karena dengan pikiran yang ketika kita menerima satu pikiran yang negatif, tentu itu akan mempengaruhi hati saudara, sehingga hati saudara akan menjadi terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif pula. Sehingga ketika hati saudara terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif, maka cenderung anak-anak Tuhan akan mengeluarkan pembendaharaan kata-kata dari mulut dia yang negatif pula. Yang setuju katakan amin. Tetapi ketika saudara mungkin diisi oleh sesuatu mungkin yang tidak baik, ketika saudara berdoa, saya percaya engkau sedang menyelaraskan pikiranmu dengan Tuhan, sehingga hati saudara boleh diberikan damai, sejahtera, sukacita, sehingga hasilnya akan memberikan output di dalam mulut kita untuk memperkatakan sesuatu yang positif juga. Sehingga itu juga akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil satu keputusan di dalam hidup kita. Nah, haleluya. Oleh karena itu hati-hati sekali, janganlah pikiran kita itu dikontrol oleh kekhawatiran atau ketakutan. Tetapi pagi ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan, khususnya Jemaat GBI River of Life, diisi pikiran kita dengan hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Orang yang pikirannya dikontrol oleh ketakutan, dikontrol oleh kekuatan atau hal-hal yang negatif, di dalam firman Tuhan, itu adalah sama seperti orang yang ketika dia menerima firman Tuhan atau janji firman Tuhan, itu seperti benih yang ditaburkan, yang jatuh di bebatuan ataupun yang jatuh di dalam semak duri. Haleluya. Di dalam Markus 4 ada 4 tipe orang sebagai penabur yang menabur benih itu. Nah, saya simpulkan yang pertama adalah benih yang ditaburkan itu jatuh di jalan. Yaitu ketika saudara mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak sampai berakar, tetapi kemudian dicuri oleh iblis. Nah, penabur yang kedua adalah menabur benih itu dan jatuh di bebatuan. Yang artinya benih itu ketika jatuh di bebatuan, benih itu belum sampai berakar ketika panas matahari mulai terik, ketika ada satu pergumulan yang menghimpit dia, maka firman itu menjadi tidak tumbuh di dalam hidup seseorang, di dalam anak-anak Tuhan. Nah, hal yang ketiga berbicara adalah benih yang jatuh di tanah, tetapi tanah tersebut dipenuhi oleh semak, artinya ditumbuhi oleh banyak tanaman-tanaman liar, sehingga ketika benih itu akan tumbuh kemudian dihimpit oleh benih-benih yang melilitnya, maka tanaman tersebut juga akan mati. Ayat ke-19 dikatakan, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan kemudian penabur yang keempat adalah menabur di dalam tanah yang subur, sehingga benih itu didapati, dicatat dalam firman Tuhan, ada yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, pagi hari ini saya berdoa kiranya jemaat GBI River of Life adalah jemaat yang memiliki tanah yang subur, yaitu hati yang subur, yang hati yang mau dibajak, yang mau ditaburkan benih firman Tuhan. Dan saya doakan kiranya benih firman Tuhan itu yang kita dengar, itu boleh menjadi berkat, berbuah 100 kali lipat di dalam kehidupan setiap jemaat GBI River of Life yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan seseorang bisa dipengaruhi
oleh kekhawatiran, ketakutan. Ketika pikiran kita dipengaruhi oleh kekhawatiran, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan hal-hal yang kehidupan jasmani kita, maka itu akan mempengaruhi kita untuk tidak bisa melangkah seturut kehendak Tuhan. Saya boleh katakan, maka itu akan membuat setiap firman Tuhan itu tidak hidup di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang demikian tidak akan menerima mujizat atau berkat Tuhan yang extraordinary. Artinya berkat Tuhan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa tidak akan terjadi oleh orang-orang yang demikian. Haleluya. Tetapi baiklah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang Tuhan taruh supaya kita belajar memiliki seorang yang memiliki mental atau pikiran pemenang di dalam segala hal, yaitu kita menaruh pikiran Kristus di dalam hidup kita, atau kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Pikiran yang negatif tidak akan membawa kita untuk terima hal-hal yang positif. Katakan amin. Contoh, saya kasih contoh. Seseorang yang memiliki pikiran negatif, dia katakan, mana mungkin saya bisa berhasil. Maka orang demikian cenderung tidak akan berhasil. Dia katakan, mana mungkin saya akan berhasil. Saya kan dari keluarga yang mungkin pas-pasan, yang orang tua saya mungkin tidak sekolah tinggi dan lain sebagainya. Tentu saya juga akan seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian itu akan membelenggu setiap anak-anak Tuhan. Tetapi pagi ini kita harus tahu, ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kutuk itu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bukan lagi adalah ciptaan yang lama, tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita adalah ciptaan yang baru. Berbicara tentang ciptaan yang baru adalah hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Hidup yang sudah diisi dengan pikiran Kristus. Bahkan karakter-karakter kita seharusnya adalah karakter Kristus yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau dibelenggu untuk hal-hal yang negatif, seperti yang saudara katakan, mana mungkin keluarga saya dipulihkan, keluarga saya sudah berantakan. Ketika engkau tidak mengalami, tidak menghadirkan hadirat Allah, maka cenderung pikiran saudara akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Orang yang diisi dengan negatif, mana mungkin dia akan berubah. Saudara katakan, mana mungkin dia akan berubah. Ketika engkau punya pikiran yang negatif, di dalam hidupmu engkau isi terus dengan negatif, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang positif di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau memutuskan dalam pikiranmu, engkau putuskan, mana mungkin kalau saya mau usaha, mau berhasil, kalau saya tidak punya modal, bagaimana mungkin saya bisa berhasil? Kalau itu yang ada di pikiranmu, maka pada pagi hari ini saya mau katakan, engkau harus buang itu. Karena pada pagi hari ini, yang Tuhan mau adalah kita akan masuk dalam satu dimensi yang lebih tinggi. Bukan dengan pikiran kita, tapi ada pikiran Kristus. Di mana hal yang tidak mungkin, sebab bagi Allah semuanya itu tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Artinya pikiran yang negatif tidak akan membawa kita untuk terima berkat Tuhan yang extraordinary atau yang luar biasa. Haleluya. Bahkan boleh dikatakan pikiran yang jauh dari hadirat Tuhan atau dikontrol oleh ketakutan dan hal negatif tidak akan membawa kita berjalan dalam mujizat Tuhan. Haleluya. Nah, saya ambil contoh satu firman Tuhan seperti Petrus berjalan di atas air. Suatu kali pada tengah malam Yesus berjalan, dia datang pada perahu Petrus. Nah, di dalam Matius 14 ayat 29 dikatakan ketika Petrus melihat Yesus datang, dia tanya, Yesus, apakah engkau itu? Kalau engkau, maka suruhlah aku turun dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Maka Yesus katakan, mari datanglah. Nah, di dalam ayat 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus seketika itu turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Haleluya. Nah, ketika kita meresponi apa yang Tuhan suruh, maka mujizat itu akan terjadi. Namun di dalam ayat 30 ditulis dalam firman Tuhan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Petrus mulai takut, ya, dia mulai merasakan takut di pikirannya. Waduh, ini saya kalau di air ini kan saya bisa tenggelam dan lain sebagainya. Ketika ia mulai dipenuhi oleh pikiran takut, maka apa yang terjadi? Ia mulai tenggelam. Padahal sebelumnya ia berjalan di atas air. Ia mengalami mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita tahu tidak ada seorang pun yang dapat berjalan di atas air kalau bukan campur tangan Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita meresponi apa yang Tuhan suruh, kita taat melakukan, maka mujizat itu akan terjadi. Seringkali anak-anak Tuhan ketika meresponi suatu firman Tuhan, ketika Tuhan berfirman sesuatu, banyak sekali anak-anak Tuhan dipakai logika. Sepertinya ini nggak mungkin, ini saya nggak mau lakukan. Mana mungkin sih firman Tuhan ini bisa dikenapi? Pada pagi hari ini, pesan firman Tuhan. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat? Bukankah pada mulanya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri? Karena firman Tuhan itu ditulis dan diilhami oleh Roh Kudus. Ya artinya kita bukan percaya saja kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, tapi kita juga percaya akan kuasanya. Kita juga percaya akan firman Tuhan. Dan kita percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup saudara yang mengerti, katakan amin. Pada pagi hari ini, buanglah segala hal-hal pikiran kita yang negatif, isi dengan hal-hal yang positif, isi dengan pikiran Kristus yang mau katakan amin. Nah, poin pada hari ini yang pertama adalah doa mengubah apa yang mengontrol pikiran kita. Untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, yang harus saudara lakukan adalah dengan doa. Di dalam Filipi 4 ayat yang 6 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Di dalam ayat 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan jelas katakan, jangan kamu khawatir akan banyak hal, karena kekhawatiran itu tidak akan mendatangkan berkat Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Justru Tuhan suruh dalam Filipi 4, dalam firman Tuhan dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan Allah di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Artinya, doa bisa mengubah cara pandang kita. Doa bisa mengubah pikiran kita. Kenapa? Karena di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yaitu akal pikiran kita, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Artinya doa kita, ketika kita berdoa, saya percaya ada hadirat Tuhan turun di dalam hidup saudara. Ada hadirat Tuhan yang tercurah memenuhi pikiran saudara. Saya percaya ketika hadirat Tuhan itu turun menyertai saudara, maka apapun yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka damai sejahtera sukacita menyertai hidupmu. Maka ketika hadirat Tuhan itu turun, maka kesembuhan itu terjadi, maka mujizat itu terjadi, maka ada sukacita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu pada pagi ini
Yang pertama adalah dengan doa. Ya. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan menguatkan batinmu dengan rohnya. Haleluya. Ayat 20 dikatakan, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Ketika kita berdoa, Allah sanggup mengerjakan jauh dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat, didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Siapakah orang yang mengasihi Dia? Saudara dan saya. Oleh karena itu, poin yang pertama, kita harus berdoa mendatangkan hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan itu akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara pikir kita, sehingga kita akan berpikir hal yang positif. Segala sesuatu yang tidak mungkin dengan pikiran Kristus, kita percaya bersama Tuhan itu menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengukur kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan harapan Anda yang terbatas. Katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua pada pagi hari ini, bila pikiran kita selalu fokus hanya kepada Kristus. Haleluya. Bukan fokus kita kepada pergumulan saudara-saudari. Bukan fokus kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi fokuslah pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Saya percaya pada hari ini Tuhan Yesus akan memberikan kita pikiran, impian yang melebihi apa yang kita pikirkan pada pagi ini. Yaitu yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Tuhan untuk kita, yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya yang mau katakan amin. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya percaya ini akan terjadi dalam hidupmu. Ada pemulihan keluarga, ada pemulihan dalam karir saudara, keuangan, pendidikan, dan banyak hal ketika kita fokus hanya pada Tuhan. Haleluya. Ketika kita fokus pada Tuhan, maka kita akan diberikan iman, sehingga iman kita ada pengharapan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Iman, berbicara tentang iman, adalah sesuatu yang kita percaya. Walaupun kita belum lihat, kita belum mendapati sesuatu, tapi kita percaya kita akan mendapati. Iman menolong orang percaya memiliki pengharapan. Sedangkan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. Dan saya percaya iman yang penuh pengharapan mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Haleluya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Kita tahu Nabi Elia adalah nabi yang membunuh 400 Baal. Ada nabi yang bisa menurunkan api dari sorga. Haleluya. Tetapi ketika dia disampaikan satu pesan Isabel, bahwa Isabel akan membunuh dia, maka Elia yang begitu hebat menjadi hamba abdi Allah yang begitu hebat, yang luar biasa, yang membunuh 400 Nabi Baal, tetapi dia menjadi takut. Kenapa hal itu terjadi? Karena fokus pikiran Elia ketika waktu itu bukan lagi kepada Allah, tetapi fokus pada pikiran dia adalah kepada Isabel. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini, milikilah pikiran seorang pemenang. Poin yang kedua berbicara, jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada pergumulanmu, tapi fokuslah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena selalu di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Karena di dalam Tuhan Yesus, dialah sumber berkat yang memberkati hidup saudara. Jangan fokus pada kekuranganmu. Jangan fokus pada, mungkin saudara bilang, saya mau usaha tapi saya nggak pandai, saya
kurang modal dan lain sebagainya. Tapi fokuslah Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah ketika suatu kali Yesus memberi makan 5.000 orang, ditanya kepada mereka, apa yang kau miliki? Seorang anak itu datang, dia punya 5 ketu roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Tuhan mengambil itu, menada ke langit dan mengucap syukur, maka membagi-bagikan kepada setiap mereka untuk makan. Maka Alkitab mencatat, mereka yang makan 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya, dengan sumber yang ada sedikit saja, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada apa yang kita punya, maka mujizat itu terjadi. Alkitab mencatat bahkan bisa dimakan oleh 5.000 orang, bahkan tercatat dalam Alkitab masih memiliki sisa, yaitu 12 bakul. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini, poin yang kedua, fokus kita harus fokus pada Tuhan. Mental maupun pikiran seorang pemenang adalah orang yang selalu berfokus pada pikiran Kristus, yang mau katakan amin. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dengan iman juga tembok Yeriko diruntuhkan. Kalau berbicara tentang fokus kepada Tuhan, berbicara tentang iman dan pengharapan, itu pasti berbicara tentang ketaatan. Segala sesuatu ketika kita percaya fokus pada Tuhan, fokus pada firman Tuhan, maka apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, ada bagian kita, yaitu kita taat melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ini berbicara dengan iman. Ini berbicara sesuatu yang mungkin kita belum lihat, tapi kita percaya, kita melakukan karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Nah, tembok Yeriko itu bisa diruntuhkan. Kenapa? Dan firman Tuhan katakan, karena iman maka tembok Yeriko itu diruntuhkan. Untuk mengalahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa tembok Yeriko itu diruntuhkan bukan dengan alat-alat berat yang luar biasa, tetapi mereka karena taat, mereka disuruh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko itu sampai 7 hari, dan hari yang ke-7 mereka berkeliling 7 kali dan mereka boleh mentiup sangkakala, maka Tuhan meruntuhkan itu semua. Hal ini dimulai dengan dasar iman, yaitu ketaatan, yaitu fokus kita akan Tuhan. Seseorang yang tidak punya fokus kepada Tuhan, maka dia tidak akan mungkin memiliki ketaatan. Tetapi ketika kita fokus pada Tuhan, kita percaya firman Tuhan, saya percaya ketaatan itu kita akan memiliki iman dan ketaatan, dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Apa yang menjadi pikiran yang di dalam Kristus Yesus ada pada kita? Ini berbicara adalah poin yang ketiga. Ketika yang ketiga adalah selalu kita pikirkan perkara yang di atas, yaitu menaruh pikiran Kristus ada bersama dengan kita. Saya percaya ketika pikiran Kristus ada bersama dengan anak-anak Tuhan, maka yang terjadi adalah kehendak Kristus terjadi dalam hidup kita, dan bukan kehendak kita yang terjadi. Katakan amin. Ketika kita memiliki satu pikiran Kristus, maka saya percaya ada 3 kemenangan yang anak-anak Tuhan pasti ia akan raih. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan adalah, tentu itu akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Haleluya, mengerti katakan amin. Ketika kita mengisi pikiran Kristus, hal yang kedua adalah pikiran Kristus akan selalu menguduskan kita, dan sehingga kita boleh memiliki hati yang suci dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan, artinya akan melihat pekerjaan Tuhan, kemuliaan, glory to glory, arti kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan yang berikutnya. Dan yang ketiga, ketika kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus itu berbicara tentang banyak hal di dalam hidup kita. Artinya kadang segala sesuatu yang kita pandang mungkin sepertinya tidak mungkin, sepertinya hal ini kita tidak akan lakukan, tetapi di dalam Kristus justru kehendak Tuhan itu terjadi. Yang mengerti katakan amin.
apa yang kita isi dalam pikiran Kristus dalam hidup kita. Nah, contohnya adalah kita boleh memberi, ya, memberkati mungkin, menabur, mentaati firman Tuhan. Ketika kita masih mengisi pikiran kita dengan pikiran yang mungkin manusiawi, mungkin kita akan berpikir, kalau saudara lagi kekurangan, bagaimana saudara mungkin bisa memberi? Memberi ini mungkin tidak berbicara hanya dengan materi. Memberi itu mungkin bisa berbicara tentang memberi, bisa bicara tentang tubuhmu, yaitu memberi waktu yang ada untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki pikiran Kristus, dia tidak akan menghitung itu semuanya, karena dia percaya fokus dia hanya pada Tuhan, karena dia percaya kehendak Tuhan yang terjadi. Saya percaya ketika engkau memiliki pikiran Kristus, maka yang bekerja dalam hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Haleluya. Ketika kita mengisi pikiran Kristus, saya mau katakan, pikiran Kristus tentu akan memberikan hikmat yang melebihi hikmat manusia. Itu ada di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5 maupun ayat yang ke-6. Di dalam ayat ke-5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ketika kita mengisi pikiran Kristus dalam hidup kita, maka berarti kita melibatkan hikmat dari Allah yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. Ada hikmat-hikmat yang tersembunyi bagi Allah, tapi dibukakan buat orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengisi pikirannya dengan Kristus. Yaitu dalam firman Tuhan ayat yang ke-7, tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya. Nah, hal yang ketika kita mengisi pikiran Kristus, itu diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. Artinya ketika kita mengisi pikiran Kristus, ada Roh Allah, ada kuasa Allah menyertai setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, ketika kita juga mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, maka pikiran kita akan diberikan ketajaman dan kecerdasan dalam hal-hal rohani. Ya, ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya ketika kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, maka kita akan diberikan hikmat, ketajaman, kecerdasan dari orang-orang percaya melebihi orang-orang yang di luar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, ketika engkau dalam apapun pergumulanmu, ketika engkau berdoa, ketika engkau fokus pada Tuhan, ketika engkau mengisi pikiranmu dengan pikiran Kristus, maka apa yang Tuhan suruh engkau lakukan, engkau hanya taat, lakukan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Lakukan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini, mujizat itu akan terjadi. Saya tutup dengan satu cerita firman Tuhan ketika Simon dan Petrus menangkap ikan di malam hari. Alkitab mencatat sepanjang malam itu mereka tidak mendapati ikan. Sepanjang malam itu, seorang nelayan tahu yang terbaik kapan dia harus menangkap ikan dan kapan dia tahu waktunya ikan yang terbanyak, dia tahu. Tetapi ketika mereka melakukan sepanjang malam itu, mereka menangkap ikan, mereka, Alkitab mencatat, mereka tidak mendapatinya. Simon Petrus adalah nelayan, profesi mereka adalah nelayan, mereka ahli dalam menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapati ikan. Seringkali manusia menggunakan kekuatan, pikiran dan akal. Apakah salah? Saya katakan tidak. Karena hikmat dan pikiran itu juga disediakan Tuhan untuk membekali setiap orang-orang percaya. Tetapi ada hal yang lebih lagi. Bilang, jangan membatasi pikiran kita dengan keterbatasan yang ada, dengan pengharapan kita yang sangat terbatas. Tapi kita gantungkan pikiran kita, selaraskan dengan pikiran Kristus yang tidak terbatas. Maka kita akan meraih berkat-berkat Tuhan yang tanpa batas, yang dari Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebab Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kemuliaannya yang dari surga.
Haleluya. Nah, ketika siang hari Yesus datang, Yesus mengajak mereka untuk berlabuh ke tepi pantai untuk menangkap ikan. Sekali lagi, tetapi di waktu yang berbeda, di waktu siang hari. Berbicara tentang siang hari mungkin adalah waktu yang tidak tepat untuk seorang nelayan menangkap ikan. Kalau Simon dan Petrus, dia dengan logika dia, dengan pikiran dia berpikir, Tuhan, sepanjang malam kami sudah nangkap ikan, kami tidak mendapat seekor pun. Mana mungkin siang hari kalau kita akan nangkap ikan, kita pasti juga tidak akan mendapat ikan. Dan mana mungkin, dengan pikiran mereka dia katakan, mana mungkin siang hari itu bisa ada banyak ikan. Tetapi karena Tuhan Yesus yang suruh, pagi hari ini, ketika Yesus suruh, mereka mengikuti, mereka masuk dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Yesus suruh menebarkan jalannya, Alkitab mencatat mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan jalan mereka hampir koyak. Artinya mencapai satu batas yang maksimal, tetapi jalannya tidak koyak. Hampir tapi tidak koyak. Artinya mereka mendapati berkat yang maksimal. Haleluya. Seberapa daripada kita mau dapat berkat Tuhan yang maksimal? Haleluya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka menerima Tuhan masuk dalam perahu itu. Artinya apa? Ketika saudara berdoa, berarti saudara mengundang Tuhan Yesus hadirat yang masuk di dalam perahumu, masuk di dalam segala aspek kehidupanmu. Saya percaya ketika kita mengundang Yesus masuk dalam segala aspek kehidupanmu, maka ada berkat-berkat yang spesial karena Tuhan Yesus mengambil alih dalam segala aspek kehidupanmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hal yang kedua, karena fokus mereka hanya pada Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, maka mereka melakukan. Mereka udah gak peduli apakah mendapat ikan atau tidak, karena Tuhan yang suruh. Walaupun sepanjang malam itu mereka tidak mendapati ikan, karena Tuhan yang suruh, mereka lakukan. Ketika saudara memakai pikiranmu, tidak fokus pada Tuhan, maka pasti saudara tidak akan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ketika kau baca firman Tuhan, Tuhan menyampaikan sesuatu, tetapi ketika pikiranmu tidak fokus pada Tuhan, maka tidak mungkin saudara akan lakukan. Tapi karena Tuhan yang suruh, ada pengharapan. Dan dia percaya, dan kami percaya, saya percaya bahwa Tuhan berkuasa, bahwa firman-Nya berkuasa, bahwa janji firman Tuhan pasti dikenapi, dan janji firman Tuhan pasti ya dan amin. Fokus pada Tuhan, maka mereka lakukan. Alkitab mencatat, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Pagi hari ini saya tutup, saya berdoa, kiranya firman Tuhan pada pagi ini sungguh memberikan kekuatan buat setiap kita. Khususnya jemaat GBI River of Life. Mari kita ubah. Kita buang pikiran negatif. Buang pikiran kotor. Bahkan buang pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang pikiran yang dosa. Buang pikiran-pikiran menghambat kita untuk terima berkat Tuhan yang spesial. Tapi mulai hari ini, kita berdoa. Datangkan hadirat Tuhan. Datangkan kuasa Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Kita hadirkan pikiran Kristus selalu bersama dengan kita, menguduskan, menyucikan kita. Bila kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh meraih kemuliaan demi kemuliaan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Jikalau engkau bilang, saya mau hidup berpikiran seorang pemenang, yaitu pikiran Kristus bersama dengan kita, bersama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, kau melihat tangan yang terangkat saat ini. Urapi mereka penuh dengan roh Tuhan. Jamah mereka. Tuhan Yesus, kau sempurnakan Allah Roh Kudus, sempurnakan setiap benih firman Tuhan itu. Bila kami terus memiliki pikiran Kristus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua melalui firman-Mu, menguatkan kami semua,
dan firman-Mu senantiasa menjadi rema dan berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu, yaitu orang-orang percaya, jemaat GBI River of Life secara khusus, dan jemaat Kristus dimanapun kau berada, yang bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini adalah minggu yang pertama di awal bulan. Kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun ada yang di rumah maupun dimanapun yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan GBI River of Life, kita boleh mempersiapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan pada pagi ini kita boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebelum kita mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Kita boleh mengintrospeksi diri. Sekiranya kalau Tuhan mengingatkan sesuatu akan kesalahan kita, baiklah kita minta ampun sebelum kita menerima anggur dan roti sebagai lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Mari saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan dan kita akan berdoa. Haleluya. Horatas sandi kiarabaya Bapa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau layakkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBI River of Life, supaya pada pagi hari ini kami semua boleh dikuduskan kembali. Kami boleh diampuni atas setiap dosa-dosa kami yang tidak sengaja, sehingga kami dilayakkan untuk menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima anggur dan roti sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Jemaat katakan amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mengundang setiap pria yang ada di tempat ini maupun ada di rumah boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, Kau melihat setiap pria-pria yang mengangkat
kedua tangan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Kalau mereka sebagai kepala keluarga, Engkau jadikan mereka iman di dalam keluarga mereka, boleh menjadi bapak yang dipakai Tuhan senantiasa untuk mendidik setiap anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, dan diberkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, dan kiranya Tuhan menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba-Mu juga mengajak setiap wanita atau ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah boleh mengangkat kedua tangan. Bapak, Kau melihat setiap tangan-tangan wanita yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Kalau mereka sebagai single parent, kiranya Tuhan Kau pakai mereka boleh menjadi orang tua yang luar biasa, yang diberikan hikmat untuk mendidik setiap anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Jikalau mereka yang bekerja, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Demikian juga yang berusaha, Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ia seorang istri, jadikan ia penolong yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ia sebagai orang tua, kiranya boleh mendidik anak-anak mereka supaya senantiasa takut akan Tuhan. Kalau mereka yang sekolah, yang berpendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat. Mereka boleh sekolah menyelesaikan dengan yang terbaik, bahkan lulus yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan. Bapak, Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang terkasih di dalam Kristus, kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap mereka. Ada berkat-berkat yang khusus menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jaga, Kau lindungi, Kau bela mereka dalam segala hal. Kemurahan, kemudahan selalu menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Of God, I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan seluruh pelayan Tuhan, mari terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday.